Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang biaya standar pada akuntansi biaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Irham Satya Nugraha dan rekan-rekan saya. Giovanni Putri Susanti. Dan saya Salsabila. Selanjutnya, pokok-pokok pembahasan pada hari ini ada 13. Next. Definisi Selanjutnya, biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satuan-satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Kelemahan biaya standar, yang pertama itu ada tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Yang kedua, seringkali standar untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel meskipun dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang dilakukan. Selanjutnya, prosedur penentuan biaya standar. Yang pertama ada biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar itu terdiri dari masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu atau lebih dikenal dengan nama kuantitas standar. Yang kedua, harga persatuan masukan fisik tersebut atau disebut pula harga standar. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari dua unsur, yaitu ada jam tenaga kerja standar. Jam tenaga kerja standar ditentukan dengan memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, menunggu bahan baku, reparasi, dan pemeliharaan mesin, dan faktor-faktor kelelahan kerja. Yang kedua, ada tarif upah standar, yaitu penentuan tarif upah standar memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan, dan rata-rata tarif upah per jam yang akan dibayar. Selanjutnya, yang ketiga ada biaya overhead pabrik standar. Biaya overhead pabrik standar atau BOPS adalah biaya yang seharusnya terjadi dalam pengolahan satu satuan produk atau kegiatan tertentu yang ditentukan berdasarkan tarif overhead standar. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Biaya overhead pabrik standar ini digunakan untuk pengendalian biaya dan perencanaan, serta memisahkan biaya overhead menjadi unsur tetap dan variabel. Selanjutnya ada jenis standar. Yang pertama ada standar teoritis, yaitu standar yang ideal, yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dicapai. Yang kedua ada rata-rata biaya waktu yang lalu, mengandung biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan ke dalam unsur biaya standar. Yang ketiga ada standar normal, yaitu taksiran biaya di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Selanjutnya ada pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai, yaitu tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca atau Salsabila. Oke, selanjutnya ada analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih atau varians. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya, kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Analisis biaya bahan baku dan biaya bahan tenaga kerja langsung berbeda dengan analisis selisih biaya overhead pabrik. Dalam analisis selisih biaya baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal dua macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar.
Sedangkan analisis selisih biaya overhead pabrik dikenal 3 macam kapasitas, yaitu ada kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal atau kapasitas yang terakhir digunakan untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik. Oke, selanjutnya ada analisis selisih biaya produksi langsung, yang dimana ada 3 model analisis biaya produksi langsung. Yang pertama ada model satu selisih atau the one-way model, model dua selisih atau the two-way model, model tiga selisih atau the three-way model. Yang pertama ada model satu selisih, yang dimana model ini selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. Jadi, dalam analisis selisih biaya produksi hanya akan dijumpai 3 selisih, yaitu selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja, dan selisih biaya overhead pabrik. Hasil perhitungan selisih diberi tanda L, besar atau laba atau selisih yang menguntungkan, dan tanda R besar, yaitu selisih rugi. Analisis selisih dalam model ini dapat digambarkan dengan rumus berikut ini. ST sama dengan buka kurung HST dikali KST tutup kurung dikurang HS dikali KS, yang dimana ST itu total selisih, HST itu harga standar, dan KST itu kuantitas standar, HS harga sesungguhnya, dan KS kuantitas sesungguhnya. Selanjutnya ada model dua selisih. Dalam model analisis ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih harga kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan selisih dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Yang pertama ada SH sama dengan HST dikurang HS dikali KS, yang dimana rumus perhitungan selisih harga. Yang kedua ada SK sama dengan KST dikurang KS dikali HST, rumus perhitungan selisih kuantitas, yang dimana SH itu selisih harga, HST adalah harga standar, HS adalah harga sesungguhnya, SK selisih kuantitas atau efisiensi, KST adalah kuantitas standar, KS adalah kuantitas sesungguhnya. Dalam hubungannya dengan biaya bahan baku, analisis selisih biaya bahan baku menjadi selisih harga dan selisih kuantitas petunjuk untuk membebankan tanggung jawab terjadinya masing-masing jenis puisi tersebut kepada manajer yang bertanggung jawab. Selisih harga yang timbul menjadi tanggung jawab manajer fungsi pembelian, sedangkan susunan tanggung jawab manajer dari fungsi produksi. Ini ada contoh dari model dua selisih, yang dimana PTX menggunakan sistem biaya standar titik biaya bahan baku. Standar per unit produk ditentukan sebesar 100 kg dikali 500. Biaya bahan baku sesungguhnya untuk memproduksi 1000 unit produksi dalam bulan Januari 2021 adalah sebanyak 90.000 kg dikali Rp550. Dengan demikian, biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya dalam bulan Januari 2021 disajikan dalam gambar 13.2, yang dimana di sebelah kanan ini adalah proses perhitungannya dan diagramnya. Oke, selanjutnya ada model 3 selisih. Dalam model ini, selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi 3 macam selisih. Berikut ini ada selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Model dua selisih menjadi tidak teliti untuk memisahkan selisih harga dan selisih kuantitas jika harga dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan sesungguhnya, atau jika kuantitas sesungguhnya lebih tinggi dari kualitas standar, namun sebaliknya, harga sesungguhnya lebih rendah dari harga standar. Hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya dapat terjadi dengan 3 kemungkinan berikut ini. Yang pertama ada harga dan kuantitas standar masing-masing lebih besar atau lebih kecil dari harga dan kuantitas sesungguhnya. 2.
harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya, kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. 3. Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya, kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Nah, harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya memiliki rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya dapat dinyatakan sebagai berikut. SH sama dengan HST dikurang HS dikali KST, yaitu untuk perhitungan selisih harga. Nah, yang SK sama dengan KST dikurang KS dikali HST ialah untuk menghitung selisih kuantitas. Dan SHK dikurang HST dikurang SHK sama dengan HST dikurang HS dikali KST dikurang HS adalah untuk menghitung selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas. Nah, ini ada contoh dari model 3 selisih, di mana biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya ada di gambar 13.4, dan di mana itu kuantitas biaya bahan baku berisi kuantitas ada standar sesungguhnya, standar 90 kg, dan sesungguhnya itu 100.000 kg, dan harga per kilonya di standar itu 500 dan sesungguhnya ada 550. Dan di gambar 13.5 adalah gambaran dari diagram contoh dari bahan baku standar. Selanjutnya, next. Ada selisih biaya overhead pabrik. Seperti telah disebutkan di atas, perhitungan selisih biaya overhead pabrik berbeda dengan perhitungan selisih biaya produksi langsung yang telah diuraikan. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik adalah menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk menggunakan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Dalam perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, analisis selisih biaya overhead pabrik dipengaruhi oleh kapasitas standar. Oleh karena itu, ada 5 model analisis selisih biaya overhead pabrik, yaitu ada model 1 selisih, model 2 selisih, model 3 selisih, dan model 4 selisih. Di mana yang pertama ada model 1 selisih. Dalam model ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan cara mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya, ada model 2 selisih, yang dimana selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan model 1 selisih dapat dipecah menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih terkendalikan dan selisih volume. Selisih terkendalikan adalah pembiayaan biaya overhead sesungguhnya dengan biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas standar, sedangkan selisih volume adalah perbedaan antara biaya overhead yang dianggarkan pada jam standar dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atau kapasitas standar dengan tarif standar. Selanjutnya ada model 3 selisih. Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan model 1 selisih dapat dipecah menjadi 3 macam selisih, yaitu selisih pengeluaran, selisih kapasitas, resesi efisiensi. Selisih pengeluaran adalah perbedaan biaya operasi pabrik yang sesungguhnya dengan biaya operasi yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Selisih kapasitas adalah perbedaan antara biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk pada kapasitas sesungguhnya atau kapasitas standar dengan tarif standar. Yang terakhir ada model 4 selisih, di mana perluasan model 3 selisih. Dalam model ini, selisih efisiensi dalam model 3 selisih dipecah lebih lanjut menjadi 2 selisih berikut, yaitu selisih efisiensi variabel, dasar efisiensi tetap. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, perhitungan selisih biaya overhead pabrik berikut disajikan contohnya. Next slide. Nah, ini ada contoh dari selisih 4. Untuk memproduksi satu satuan produk diperlukan biaya produksi menurut standar disajikan dalam gambar 13.17, yang dimana biaya baku 5 kg dengan Rp1.000 dengan biaya 5.000, biaya tenaga kerja 20 jam,
dengan Rp500.000, dengan Rp500 dengan tarif Rp10.000, biaya overhead pabrik ada variabel 20 jam dengan Rp400 dengan dan tetap 20 jam yaitu Rp300 dengan biaya Rp6.000. Jadi totalnya ialah Rp29.000. Selanjutnya, nah di sini ada biaya bahan baku. Yang dimana ada model 1, ada model 2, dan model 3 selisih yang dimana masing-masing memiliki rumusannya dan perhitungannya. Lanjut, ada biaya tenaga kerja, dan di sini juga sama, ada model 1 selisih, dan ada model 2 selisih, model 3 selisih, yang dimana selisih biaya tenaga kerja, yaitu rumusnya TUS, T dikali JKST, dikurang TUS, dikali JKS, yang dimana biayanya 500 dikali 5.000, dikurang 475 dikali 5.100, hasilnya 77.500 L. Yang dimana model 2 selisih dan model 3 selisih pun sama seperti model 1. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama ada model 1 selisih. Selisih total biaya overhead pabrik, yang dimana biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah Rp3.650.000. Biaya overhead pabrik yang dibebankan ialah 250 dikali 20 jam dikali Rp700, yaitu Rp3.500.000, yang dimana selisih total biaya overhead pabrik sebesar Rp150.000. Oke, yang terakhir ada akuntansi biaya standar. Secara garis besar, sistem akuntansi biaya standar dapat dibagi menjadi dua, metode tunggal atau single plan dan metode ganda atau partial plan. Perbedaan antara dua sistem akuntansi sebagai standar tersebut terletak pada waktu penyajian informasi mengenai terjadinya penyimpangan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya kepada manajemen. Dalam metode tunggal rekening, barang dalam proses didebit dengan biaya standar dan dikredit dengan biaya standar, atau dengan kata lain, rekening barang dalam proses debit dan kredit dengan angka tunggal yaitu angka standar. Dalam sistem ini, penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada saat masukan dipakai dalam proses produksi, sehingga setiap saat manajemen dapat mengetahui beberapa penyimpangan yang terjadi antara pihak sesungguhnya dengan biaya standar. Selanjutnya ada metode ganda atau partial plan. Karakteristik metode ganda ialah satu, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Dua, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Tiga, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Aliran biaya standar dalam metode ganda. Yang pertama ada pencatatan biaya bahan baku, yaitu jurnalnya barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku sebesar Rp1.155.000. Pemakaian bahan baku sesungguhnya yaitu Rp1.050 kilogram dengan harga satuannya 1.000 itu dikali dan hasilnya Rp1.155.000. Yang kedua ada pencatatan biaya tenaga kerja langsung, yaitu jurnalnya barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung pada gaji dan upah sebesar Rp1.155.000. Pembebanan biaya tenaga kerja sesungguhnya yaitu
5.100 jam dengan 475 dikali itu menghasilkan 2.422.500. Yang selanjutnya yang ketiga ada pencatatan biaya overhead pabrik. Metode 1 yaitu rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam periode akuntansi tertentu dan dikredit dengan biaya standarnya. Dalam metode ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dari saldo rekening barang dalam proses biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada berbagai rekening yang dikredit sebesar 3.650.000. Metode 1, pada akhir periode, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi tersebut dibebankan ke produksi. Jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 3.650.000. Pembebanan overhead pabrik sesungguhnya ke rekening barang dalam proses. Selanjutnya yang ketiga, pencatatan biaya overhead pabrik dengan metode 2 yaitu rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik atas dasar tarif standar. Dalam metode ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dari saldo rekening barang dalam proses biaya overhead pabrik dan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada berbagai rekening yang dikredit sebesar 3.650.000. Pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnal pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dasar tarif standar 5.100 jam dikali Rp700 dan menghasilkan 3.570.000. Jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya sebesar Rp3.570.000. Pembebanan biaya overhead pabrik 5.100 jam Rp700. Yang ketiga, yang metode 2 yaitu pada akhir periode akuntansi, rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ditutup ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk perhitungan sebagian dari selisih biaya overhead pabrik. Jurnalnya yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan pada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya sebesar Rp3.570.000. Penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Selanjutnya, pencatatan harga pokok produk jadi. Harga pokok produk jadi dihitung dengan cara mengalihkan kuantitas produk jadi yang ditransfer ke gudang dengan biaya standar persatuan. Contoh, persediaan produk jadi pada barang dalam proses biaya bahan baku dan barang dalam persediaan produk jadi sebesar 7.250.000 pada barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 1.250.000 barang dalam proses dan barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar 2.500.000 dan barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 3.500.000. Bahan baku Rp5.000 dikali 250 unit. Biaya tenaga kerja Rp10.000 dikali 250 unit. Biaya overhead pabrik Rp14.000 dikali 250 unit. Selanjutnya ada pencatatan harga pokok produk dalam proses. Harga pokok produk dalam proses dihitung dengan cara mengalihkan unit ekuivalensi kualitas produk dalam proses pada akhir periode dengan biaya standar persatuan. Contoh harga pokok produk dalam proses yaitu jurnalnya persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses biaya bahan baku dan barang dalam proses biaya tenaga kerja dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada pencatatan harga pokok produk yang dijual. Harga pokok produk yang dijual dihitung dengan cara mengalihkan kuantitas produk yang dijual selama periode akuntansi dengan biaya standar persatuan. Contoh jurnalnya yaitu harga pokok penjualan sebesar berapa dan pada persediaan produk jadi. Selanjutnya ada pencatatan selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Yang pertama ada selisih biaya bahan baku
Selisih biaya bahan baku ditentukan dengan cara menghitung saldo rekening barang dalam proses biaya bahan baku pada akhir periode. Rekening barang dalam proses biaya bahan baku pada akhir bulan Januari bersaldo kredit sebesar Rp95.000. Yang dalam model dua selisih, the two-way model, terdiri dari selisih harga Rp105.000 dan selisih kuantitas Rp200.000 L dan selisih harga atau kuantitas harga sama dengan 0. Jurnal untuk mencatat selisih biaya bahan baku dengan model dua selisih yaitu selisih harga bahan baku sebesar Rp150.000 dan barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp95.000 pada selisih kuantitas bahan baku sebesar Rp200.000. Pencatatan selisih antara biaya sesungguhnya dan biaya standar. Yang kedua itu ada selisih biaya tenaga kerja langsung. Selisih biaya tenaga kerja langsung ditentukan dengan cara menghitung saldo rekening barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung pada akhir periode. Rekening barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung pada akhir bulan Januari bersaldo kredit sebesar Rp77.500 yang dalam model dua selisih atau the two-way model terdiri atas selisih tarif upah sebesar Rp127.500 L dan selisih efisiensi upah sebesar Rp50.000 R. Dalam model tiga selisih terdiri dari atas selisih tarif upah sebesar Rp125.000 L dan selisih efisiensi upah sebesar Rp47.500 L. Jurnalnya yaitu selisih efisiensi upah sebesar Rp50.000 dan barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar Rp77.500 pada selisih tarif upah sebesar Rp127.500. Jurnal untuk mencatat selisih biaya tenaga kerja langsung dengan model tiga selisih yaitu selisih efisiensi upah sebesar Rp47.000 dan barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar Rp77.500 pada selisih tarif upah sebesar Rp125.000. Yang ketiga yaitu ada selisih biaya overhead pabrik. Penentuan selisih biaya overhead pabrik tergantung pada metode pencatatan biaya overhead pabrik. Jika pencatatan biaya overhead pabrik menggunakan metode 1, maka selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan mencari saldo rekening barang dalam proses biaya overhead pabrik. Rekening barang dalam proses biaya overhead pabrik bersaldo debit sebesar Rp150.000. Selisih biaya overhead pabrik dengan model tiga selisih dicatat sebagai berikut. Selisih pengeluaran sebesar Rp50.000 dan selisih kapasitas sebesar Rp30.000 dan selisih efisiensi sebesar Rp70.000 pada barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp200.000. Jika pencatatan biaya overhead pabrik menggunakan metode 2, maka selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan mencari saldo rekening barang dalam proses biaya overhead pabrik dan saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya setelah rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ditutup ke dalamnya. Rekening barang dalam proses biaya overhead pabrik bersaldo debit sebesar Rp70.000. Rekening ini didebit sebesar Rp3.570.000 yang merupakan pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar tarif standar dan dikredit sebesar Rp3.500.000 yang merupakan hasil kali kuantitas produk jadi dengan tarif biaya overhead pabrik standar. Rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya bersaldo kredit sebesar Rp80.000. Rekening ini didebit sebesar Rp3.650.000 yang merupakan biaya overhead pabrik sesungguhnya dan dikredit sebesar Rp3.570.000 yang merupakan penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Selisih biaya overhead pabrik dengan model tiga selisih dicatat sebagai berikut. Selisih pengeluaran pada barang dalam proses sebesar Rp70.000 dan ada selisih pengeluaran sebesar Rp50.000 dan selisih kapasitas sebesar Rp30.000 pada biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp80.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irham. Baik, selanjutnya ini ada metode tunggal,
Metode tunggal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pencatatan biaya bahan baku, yang kedua pencatatan biaya tenaga kerja, dan pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Yang kedua, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Yang ketiga, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Metode tunggal selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Dalam metode ini, pencatatan rekening persediaan bahan baku didebit sebesar hasil kali kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dengan harga standar bahan baku persatuan. Next part. Ini ada alur pencatatan selisih harga bahan baku pada saat pembelian bahan baku, di mana KSDIB ini kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli, KSDIP kuantitas sesungguhnya yang dipakai, KSTDIP kuantitas standar yang seharusnya dipakai, HS harga sesungguhnya, dan HST harga standar. Ini ada contoh 9, PT Remedi menggunakan sistem biaya standar, biaya bahan baku standar persatuan produk. Kuantitas standarnya 50 kg, harga standar per kilogramnya Rp100. Kita langsung ke perhitungan selisih biaya bahan bakunya. Harga pembelian standar 150 kilo dikali dengan Rp100, totalnya 15 juta. Harga pembelian sesungguhnya 150 kilo dikali 90 rupiah. Totalnya 13.500. Selisih harga pembelian bahan bakunya 1.500.000 laba. Selanjutnya, selisih pemakaian bahan baku. Pemakaian standarnya 10 juta, pemakaian sesungguhnya 12 juta, selisih pemakaian bahan bakunya 2 juta rugi. Selanjutnya, selisih harga bahan baku yang dipakai. Kuantitas bahan baku yang dipakai sesungguhnya pada harga standar 12 juta. Kuantitas bahan baku yang dipakai sesungguhnya pada harga sesungguhnya 10.800.000. Selisih dari harga bahan baku yang dipakai 1.200.000 laba. Selanjutnya, jika selisih bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli, jurnal yang dibuat PT Rimendi pada saat pembelian dan pemakaian bahan baku sebagai berikut. Persediaan bahan baku pada utang dagang dan selisih harga pembelian bahan baku 15 juta dan 13.500 dan 1.500 untuk mencatat pembelian bahan baku. Untuk mencatat pemakaian bahan baku, barang dalam proses bahan baku 10 juta dan selisih pemakaian bahan baku 2 juta pada persediaan bahan baku 12 juta. Lanjutkan. Selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Dalam metode ini, pada saat bahan baku dibeli, rekening persediaan bahan baku didebit sebesar hasil kali kuantitas bahan baku yang dibeli dengan harga sesungguhnya. Bahan baku persatuan dan rekening utang dagang dikredit dengan jumlah yang sama. Lanjutkan. Ini contoh alur pencatatan selisih harga bahan baku pada saat bahan baku dipakai. Lanjut. Berikut jurnal untuk mencatat pembelian dan pemakaian bahan baku. Persediaan bahan baku 13.500.000 pada utang dagang 13.500.000. Lalu di bawahnya
barang dalam proses 10 juta, selisih kuantitas bahan bakunya 2 juta, pada persediaan bahan baku 10.800.000. Selisih harga bahan baku yang dipakai 1.200.000. Lanjut, Pan. Selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Metode ini penggabungan antara selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Ini penggabungan antara metode 1 dengan metode 2. Lanjut, Pan. Berikut jurnal untuk mencatat selisih harga bahan baku pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Akunnya itu persediaan bahan baku pada utang dagang dan selisih harga pembelian bahan baku. Yang kedua, yang itu untuk mencatat pembelian bahan baku. Untuk mencatat pemakaian bahan baku, akunnya itu barang dalam proses bahan baku dan selisih pemakaian bahan baku pada persediaan bahan baku. Untuk mencatat selisih harga pembelian bahan baku, akunnya selisih harga pembelian bahan baku pada selisih harga bahan baku yang dipakai. Lanjutkan. Selanjutnya pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung harus melalui 3 tahapan. Yang pertama, pencatatan utang upah langsung. Yang kedua, pencatatan distribusi upah langsung. Yang ketiga, pencatatan pembayaran upah langsung. Berikut ini jurnal pada saat daftar upah langsung selesai. Akunnya itu gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Lanjutkan. Untuk jurnal distribusi upah langsung, barang dalam proses, selisih tarif upah, dan selisih efisiensi upah pada gaji dan upah. Jurnal untuk pembayaran upah langsung, utang gaji dan upah pada kas. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung. Barang dalam proses, selisih efisiensi upah pada gaji dan upah, dan selisih tarif dan upah. Selanjutnya, pencatatan biaya overhead pabrik. Pada metode tunggal ini dipengaruhi oleh metode analisis selisih biaya overhead yang digunakan. Jurnal untuk pembebanan biaya overhead pabrik, akunnya ini barang dalam proses pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnalnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya pada berbagai rekening yang dikredit. Jurnal untuk mencatat penutupan rekening biaya overhead pabrik dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Contohnya di bawah, biaya overhead pabrik yang dibebankan pada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Lalu jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik. Jurnalnya, selisih terkendalikan dan selisih volume pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya, contoh jurnal pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Jurnalnya ini barang dalam proses dan selisih efisiensi pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Lalu, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya pada berbagai rekening yang dikredit. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnalnya biaya overhead pabrik yang dibebankan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik, selisih pengeluaran, dan selisih kapasitas pada biaya overhead pabrik sesungguhnya.
Jurnal untuk mencatat selisih efisiensi. Jurnalnya barang dalam proses, selisih efisiensi variabel, dan selisih efisiensi tetap pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Pencatatan harga pokok produksi yang selesai, persediaan produk jadi pada barang dalam proses. Untuk mencarinya, kita jumlah unit produk dikali harga per unitnya. Lanjut, Pan. Selanjutnya, selisih komposisi bahan dan selisih hasil material. Di sini ada contoh selisih komposisi bahan baku. Lanjut, Pan. Di sini perhitungan selisih komposisi bahan baku, di mana X-nya 60% dan komposisinya 5.200 kilo, komposisi standarnya 5.400, selisih komposisi bahan bakunya 200, harga standar per bahan baku per kilo Rp15. Lalu selisih komposisi bahan bakunya 3.000 laba. Untuk Y 40%, komposisi sesungguhnya 3.800, komposisi standarnya 3.600, lalu komposisi bahan bakunya 200, harga standar bahan baku per kilonya Rp20, komposisi bahan bakunya 4.000 rugi. Total komposisi sesungguhnya 9.000 kilo, total komposisi standarnya 9.000 kilo, dan total komposisi bahan bakunya 1.000 rugi. Ini selisih dari X dan Y. Lanjutkan. Penghitungan selisih hasil bahan baku. Di sini ada contohnya, hasil sesungguhnya itu 4.550 satuan. Hasil menurut standar 4.500. Selisih dari hasil sesungguhnya dengan hasil menurut standar 50 satuan. Selisih hasil dalam rupiahnya Rp1.700. Ini contoh perhitungan selisih bahan baku. Yang pertama ada selisih hasil biaya tenaga kerja, hasil sesungguhnya dikali biaya tenaga kerja standar per satuan produk, lalu dikurang hasil standar dikali biaya tenaga kerja standar per satuan. Lalu ketemu selisih hasil biaya tenaga kerjanya laba atau rugi. Di sini hasil biaya tenaga kerja menggambarkan laba. Selanjutnya selisih hasil overhead pabrik, hasil sesungguhnya dikali biaya overhead pabrik per satuan produk dikurang hasil standar kali biaya overhead pabrik per satuan produk. Selisih hasil overhead pabrik menunjukkan laba Rp2.000. Lanjutkan. Berikut pencatatan selisih komposisi bahan baku dan selisih hasilnya. Pencatatan selisih komposisi bahan baku jurnalnya barang dalam proses biaya bahan baku dan selisih komposisi bahan baku pada persediaan bahan baku. Untuk pencatatan selisih hasil bahan, persediaan produk jadi pada selisih hasil bahan baku dan barang dalam proses biaya bahan baku. Lanjut. Ini untuk mencatat selisih hasil upah, jurnalnya produk jadi pada selisih hasil biaya tenaga kerja dan barang dalam proses biaya tenaga kerja. Untuk mencatat selisih hasil biaya overhead pabrik, jurnalnya persediaan produk jadi pada selisih hasil overhead pabrik dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Selanjutnya, perlakuan terhadap selisih.
Selisih yang terjadi diperlakukan dua cara. Yang pertama ditutup ke rekening laba rugi, yang kedua dipakai untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Perlakuan terhadap selisih yang terjadi tergantung pada lima, lima poin. Yang pertama, jenis selisih. Selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja, dan selisih biaya overhead pabrik. Yang kedua, besarnya selisih jika jumlah selisih relatif kecil disajikan langsung dalam laporan laba rugi, sedangkan jumlahnya relatif besar diperlakukan sebagai adjustment terhadap persediaan dan harga pokok penjualan. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan biaya standar. Lanjut, sebab-sebab terjadinya selisih. Yang kelima, waktu terjadinya selisih. Ini contoh prosedur akuntansi biaya selisih ditutup ke rekening laba rugi. Di sini ada jenis-jenis selisihnya, jenis selisih harga bahan baku, kuantitas bahan baku, tarif upah, dan lain-lain. Lanjutan. Jurnal untuk menutup selisih-selisih ke dalam laba rugi, selisih kuantitas bahan baku, dan selisih tarif upah pada selisih harga bahan baku, selisih efisiensi upah, dan selisih lain-lainnya. Lalu di terakhirnya ada laba atau rugi. Lanjutkan. Ini contoh laporan laba ruginya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.